qalu amanna bi rabbil alamin. Wa ja'alna lakum azwaja, kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki. Coba bayangkan kalau dalam dunia ini asep semuanya. Semuanya asep. Nggak ada Aisyah satupun. Atau Aisyah semuanya. Nggak ada yang asep. Enggak, kita butuh asep, butuh Aisyah. Karena asep nggak bisa melahirkan Hermawan. Nggak ada Hermawan kalau asep sama asep. Asep baru bisa melahirkan Hermawan kalau dia kumpul sama Hermawati. Baru ada Aisyah. Kan begitu kan? Ada warna. Maka Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Semuanya. Coba lihat. Ada tinggi, ada pendek. Ada gendut, ada kurus. Ada hitam, ada putih. Semuanya dimuliakan. Nggak ada yang dibedakan. Meskipun orang barat melihat kadang-kala orang kulit hitam ini sebagai simbol kehinaan. Orang ke barat itu kan sampai abad Renaissance sekalipun, abad modern itu masih terjadinya perbudakan. Masih memperbudak manusia. Tahun 17-an, tahun 1700-an itu masih ada perbudakan di Amerika. Kita udah tuntas, dia masih ada budak. Hari ini dia mau mengajarkan asasi manusia ke kita. Mimpi loh. Kita udah selesai jauh dulu masa Nabi. Kalian 1700 masih belum kelar urusan hak asasi manusia. Nah sekarang kalian datang ke negeri kami mau ngajarin kami hak asasi manusia. Ente siapa? Harusnya ente belajar hak asasi manusia ke kita. Nah, kau dengar tuh George Bush senior dan George Bush junior dan George Bush yang lainnya. Kalian yang belajar ke kita, bukan kita yang belajar ke kalian. Kita udah kontas bab itu. Kenapa? Karena bagi kita kulit, tinggi, warna kulit, warna hidung, manusia tuh luar biasa. Ada pula manusia yang hidungnya mancung ke dalam, ada pula mancung keluar. Pesek maksudnya. Ada yang tak berhidung pula. Macam-macam kan? Semua indah. Mana lihat orang yang hidungnya pendek? Macam orang Cina, macam orang Jepang, macam orang Korea. Tapi indah juga kita lihat. Buktinya banyak orang suka K-pop. Iya kan? Banyak orang suka K-pop. Sipit pula matanya macam orang tak bangun tidur tuh. Tapi tetap aja orang suka. Menunjukkan penciptaan Allah. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sipit nggak sipit tetap indah terlihat. Yang nggak sipit macam orang-orang Eropa, kayak orang-orang Rusia, tetap indah dilihat. Macam orang Arab, indah. Yang sipit indah, yang tak sipit indah. Yang mancung indah, yang pesek juga indah. Yang hitam indah, yang putih juga indah. Buktinya mana? Banyak public figure yang hitam kan? Kulit hitam. Kalau di kalangan para sahabat Nabi, Bilal bin Rabah, siapa lagi? Zaid bin Harithah, siapa lagi? Ammar bin Yasir. Itu kan hitam semua itu. Betul tidak? Betul kan? Hitam semua. Siapa lagi? Siapa lagi? Udah 3 tuh yang hitam. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Oh ya, Salman orang Persia. Orang Persia itu angin hitam. Siapa lagi? Orang yang nyusui Nabi atau Nabi kecil yang merupakan pembantunya ibu Nabi. Suwaibah punya Abdullah bukan. Itu juga kulitnya hitam. Satu lagi. Bukan. Pembantunya ibu Nabi. Siapa pembantu ibu Nabi yang pertama nyusui Nabi sebelum pindah ke Suwaibah? Yang belakangan nikah dengan Ammar. Nikah dengan Zaid ya, melahirkan Ammar kalau saya nggak salah. Wallahu a'lamu bishawab. Perempuan dari Ethiopia pembantunya yang nemani Rasulullah ke Madinah bersama ibunya, yang kemudian ketika ibu beliau meninggal di Abwa, kembalilah Rasulullah bersama Abdul Muthalib dan pembantunya itu, pembantu ibunya itu. Siapa namanya? Ummu Aiman. Ummu Aiman itu kan kulitnya hitam, nggak putih. Tapi mulia nggak? Siapa yang nyusui Nabi? Orang kulit hitam.
Orang paling mulia di mata Allah yang nyusuinya kulit hitam. Bukan cuma kulit putih. Halimah Sa'diyah itu kulit putih karena orang Arab. Jadi yang kulit putih nyusui Nabi, yang kulit hitam pun nyusui Nabi. Yang pertama nyusui Nabi justru yang kulit hitam, setelah ibunya. Ibunya Rasulullah. Justru wanita kulit hitam. Itu sebabnya Nabi tak pernah memandang buruk pada orang kulit hitam. Karena semuanya makhluk Allah. Tak ada. Nggak ada kulit hitam, kulit putih. Putih itu ada. Kalau di Amerika itu apa ada namanya white supremacist. Supremasinya orang kulit putih. Ya. Rasismenya kaum kulit putih dengan supremasinya. Nggak ada. Dalam Islam tuh nggak ada. Orang kulit hitam, orang kulit putih, la ilaha illallah, saudara. Maka jangan heran, orang Turki kalau pergi ke Kongo, ke Uganda, ketemu dengan yang la ilaha illallah sana, peluk-pelukan. Walaupun yang di Uganda ini nggak mandi 2 bulan mungkin. Apa sebabnya? Ya kan mereka kan kekurangan air misalnya. Tapi tetap peluk-pelukan. Apa sebabnya? Saudara seakidah. Walaupun yang satu kulit putih, yang satu kulit hitam, yang satu mandi tiap hari, yang satu 2 bulan nggak mandi. Tetap disatukan oleh la ilaha illallah, peluk-pelukan. Indah nggak? Indah. Jadi ada warna. Coba kalau semuanya kulit putih, mana ada? Kalau semuanya indah, nggak ada yang buruk, maka keindahan itu bukan lagi indah. Sesuatu yang enak, semuanya enak, nggak ada lagi yang tidak enak, maka yang enak itu tidak lagi enak. Kalau semuanya cantik, nggak ada lagi yang jelek, maka yang cantik tak lagi cantik. Betul tidak? Kenapa ada cantik? Karena justru tidak ada cantik. Kenapa ada enak? Kita bisa menikmati enak, karena adanya tidak enak. Maka Allah ciptakan berpasang-pasangan itu untuk bisa. Nah, makanya disebut la ayatil liulil albab. Itulah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Udah dipakai nggak pikirannya? Gitu kira-kira kata Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang yang berpikir? Siapa orang yang berpikir itu? Siapa orang berpikir itu? Allah jawab sendiri. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Itulah orang yang selalu mengingat Allah saat dia berdiri dan duduk. Kita ingat Allah kalau lagi di masjid. Kalau nggak di masjid, nggak duduk, nggak berdiri, tak ingat apapun. Jangankan Allah, dirinya sendiri pun dia tak ingat. Ya kan? Mana dalilnya? Banyak mabuk tuh. Nama kau siapa? Entah, nggak tahu lagi ini. Udah gelap kata dia. Baru mabuk. Alladzi. Orang, makanya kan zikir itu nggak mesti harus di masjid. Makanya zikir itu nggak mesti di masjid. Zikir itu di mana aja bisa. Lagi kan saya dari dulu sering saya ajarkan ke teman-teman tuh di atas motor tuh kalau misalkan lagi jalan ke sini itu kalau ada Al-Quran ya hafal Al-Quran, baca Al-Quran tuh di atas motor, zikir di atas Quran. Lalu saya bilangin tuh salawat kepada Nabi itu di atas motor, Allahumma sholli, berdasarkan dengan tekanan gas itu kan lu udah pernah saya ini nggak tahu masih dilakukan apa enggak, Allahu a'lam. Itu zikir kita tuh dimanapun kita lagi di jalan, kita lagi di rumah, kita lagi berdiri, kita lagi duduk, itu bisa dilakukan terus. Nah zikir itu mulai dari yang pendek sampai yang panjang ada. Sulit baca yang panjang, cari yang pendek. Sulit yang komat kamit mulut, cari yang buka mulut doang juga ada. Apa yang buka mulut doang? Zikir yang buka mulut doang. Allah itu nggak perlu ditutup mulutnya, nggak ada. Allah nggak ada, buka terus mulutnya. Ada tutupnya. La ilaha illallah buka terus. Jadi orang sariawan pun bisa zikir. Orang aduh sariawan, la ilaha, tetap bagus dia baca. Tapi kalau Allahu Akbar susah sedikit. Susah dikit dia sakit. Tapi kalau la ilaha illallah masih bagus tuh. Orang sariawan. Artinya apa? Tetap orang yang nggak bisa tutup mulut itu ada zikir yang masih bisa dia lakukan. Lah nggak mau juga, Allah itu pendek betul zikirnya. Nggak mau juga, ya nggak ada lagi caranya. Disuruh pun ya nggak mau sebenarnya. Karena memang itu bukan lagi masalah disuruh nggak disuruh, masalah mau nggak mau. Kalau mau itu kembali ke kita, bukan kembali ke yang mendakwahi kita. Sudah. Wa ala junubihim, dan ketika mereka di atas tempat-tempat istirahat, lagi tidur, ketika berbaring. Jadi coba bayangkan, kita aktivitas itu kan 3, berdiri, duduk, berbaring, udah. Usah jongkok itu duduk, dihukum ke duduk, ya.
Aktivitas kita sehari semalam 3. Berdiri, duduk, dan sejenisnya, berbaring ataupun sejenisnya. Cuma itu 3 aja, atau rebahan. 3 tuh kegiatan kita. Apapun yang kita lakukan, 3. Hatta presiden pun nggak pernah lewat dari 3 hal ini. Nggak ada yang keempat. Nah, orang yang ulil albab, kata Allah, itu yang ingat Allah di 3 tempat itu. Artinya apa? Nggak ada suasana di mana dia tidak pernah menjadikan Allah sebagai panduan. Ingatannya selalu dipenuhi oleh Allah. Dimanapun, di mobil, di motor, di jalan, lagi sendiri, lagi jomblo, lagi punya istri, semua. Mau istri 1, istri 4 sama, dia ingat Allah. Kita enggak. Uang 1000 ingat Allah. Begitu sudah 100.000, lupa Allah. Makanya kata Allah, kenapa uangmu nggak bisa aku tambah 100 lagi? Aku kasih 1000 terus, nggak bisa 100.000, bukan tambah 100 kan? 1000 ditambah jadi 100.000 tambah berapa? 100 kan? 1000 tambah 100 kan 100.000. Atau 1100. Lihat kan, 100.000 yang sudah ada 1000 tambah berapa? 100 lah tambah aja. Iya kan? Udah tambah 1000 kasih 100 lagi kan? Jadi 100.000, betul nggak? Atau 1100? Ini udah salah matematika ini. Kata Allah, makanya kenapa nggak aku tambah lagi? Kata Allah, aku kasih 1000 saja. Karena kalau aku kasih engkau 100.000 kau lupa. Apalagi 1.000.000, yang 100.000 aja suka lupa. Makanya kosnya 1.000 aja. 1.000 aja.